Saya Susansa Upi Wawubun, NIM 2114 2010-14 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Angkatan 2021 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya membuat video penyuluhan mengenai salah satu penyakit pada anak, yaitu sindrom nefrotik, guna pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Anak 2 dengan dosen pengampu Nurse Julita Legi, SKF MKF. Sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh kerusakan glomerulus atau filter ginjal karena ada peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma sehingga menimbulkan pembengkakan, tekanan darah tinggi, dan kadar protein dalam darah rendah. Sindrom nefrotik pada anak merupakan penyakit pada ginjal yang paling sering ditemukan dengan angka kejadian 15 kali lebih banyak dari orang dewasa dan paling sering terjadi pada anak usia 3 hingga 5 tahun. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang mempengaruhi glomerulus. Beberapa penyebab umum sindrom nefrotik meliputi: yang pertama, sindrom nefrotik bawaan diturunkan sebagai resesif autosom atau karena reaksi materno-fetal. Yang kedua, sindrom nefrotik sekunder disebabkan oleh malaria kuartana atau parasit lainnya. Yang kedua, penyakit kolagen seperti SLE. Yang ketiga, glomerulonefritis atau radang pada glomerulus. Yang keempat, bahan kimia seperti trimetadoin, paradion, penisilamin, dan garam emas. Yang terakhir yaitu amyloidosis, yaitu penyakit di mana senyawa amyloid seperti protein menumpuk dalam glomerulus dan menyebabkan kerusakan. Yang pasti, pola makan yang adekuat dengan asupan natrium yang dibatasi, pengurangan proteinuria, dan perbaikan edema nefrotik. Selain itu, dokter juga akan memberikan beberapa obat-obatan seperti yang pertama, kortikosteroid atau steroid. Obat-obatan ini menekankan sistem kekebalan tubuh, mengurangi jumlah protein yang dikeluarkan ke dalam urin, dan mengurangi pembengkakan. Yang kedua, siklofosfamid menunjukkan kemampuan memperpanjang masa remisi dan mencegah kambung sering. Dan yang ketiga yaitu levamisol. Obat ini juga mempengaruhi fungsi sel T seperti imunosupresan lainnya. Namun daripada pengobatan, lebih baik kita mencegah terjadinya penyakit sindrom nefrotik, meliputi yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Anak-anak sebaiknya mengonsumsi makanan sehat, rendah garam, rendah lemak jenuh, dan cukup serat. Ini membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan ginjal. Yang kedua, mengonsumsi cukup air sepanjang hari, penting untuk menjaga ginjal yang optimal. Yang ketiga, menghindari paparan terhadap zat-zat beracun dan bahan kimia yang dapat merusak ginjal, seperti asap rokok dan zat kimia berbahaya lainnya. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan rutin. Penting untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dan memantau tekanan darah serta kadar gula darah anak. Kelima, hindari konsumsi obat-obatan tanpa resep medis, karena beberapa zat dapat merusak ginjal. Dan yang terakhir yaitu melakukan olahraga secara teratur, karena ini dapat membantu menjaga berat badan, mengurangi tekanan darah, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Beberapa saran yang bisa saya berikan kepada masyarakat yaitu yang pertama, pentingnya gaya hidup sehat, termasuk pola makan seimbang dan olahraga teratur dapat membantu mengurangi risiko penyakit sindrom nefrotik. Yang kedua, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk pemeriksaan darah dan urin, dapat membantu mendeteksi masalah ginjal dengan cepat. Yang ketiga, pentingnya pencegahan melalui pendekatan gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan mengelola penyakit kronis dengan baik. Sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai sindrom nefrotik dengan penyebab, pengobatan, dan pencegahannya. Namun lebih dari semua itu, mari kita meningkatkan pentingnya melakukan pencegahan daripada pengobatan. Terima kasih. Halo, bagi teman-teman yang telah lulus SMA atau SMK dan tertarik dengan dunia kesehatan, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung di Fakultas Keperawatan
Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami telah terakreditasi B dan juga Fakultas Keperawatan telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit di Jepang. Sehingga teman-teman dapat menambah pengalaman jika ingin join internship tersebut. Ayo gabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Unti. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.